ini atau hancur. Nah, itu helmnya masih ada kacanya itu. Terus ada tulisan di situ, Eki apa gitu. Ini helm Eki? Iya, Eki apa, itu yang dipakai di situ. Baik. Helm tidak rusak. Dan yang ditunjukkan hanya bagian belakang saja. Iya. Tapi kamu lihat helmnya waktu setelah kejadian itu? Ngelihat dan moto juga. Moto juga? Iya. Bener nggak yang dibilang si pengacara-pengacara yang di TV itu bilang katanya helmnya nggak rusak? Kalau dibilang nggak rusak, nggak mungkin sih. Soalnya kan depannya itu hancur loh. Depannya hancur helmnya? Depannya hancur, tinggal tapi yang dikasih tahu pengacara-pengacara itu selalu bagian belakang? Iya. Tuh pengacara-pengacara yang pada ngomong helm tidak hancur, bisa kita kasih lihat foto helm depannya? Boleh. Oke, ini dia. Full face itu. Itu hancurnya apa aja sih? Bagian sini, bagian mulut. Bagian mulut gimana? Pecah dia. Itu kan Pecah? harusnya gini kan? Ya harusnya nutup itunya ya, full bawahnya. face. Full Ya. face. Ini hancur ini. Hancur. Tapi kaca masih ada. Kaca masih ada? Kaca masih ada. Iya, kaca masih ada. Ininya pecah dia, patah. Patah ya? Patah. Baik teman-teman, itulah sedikit cuplikan pembahasan dari temannya Eki, Franciscus Marbun bersama Uya Kuya. Nah, di sini saya akan membahas isu soal helm Eki masih utuh. Nah, dalam kasus meninggalnya Eki dan Pina itu dibantah oleh Liga Akbar dalam sidang PK Sakatatal di Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, Liga Akbar dihadirkan dalam sidang PK Sakatatal tersebut sebagai saksi untuk menguatkan fakta bahwa Sakatatal tidak ada kaitannya dengan dengan kematian Eki dan Pina Cirebon. Nah, dalam sidang PK tersebut Liga Akbar menjawab dengan lugas kepada kuasa hukum Sakatatal bahwa isu mengenai helm yang dikenakan Eki masih utuh pasca kematiannya di Playoff Talun Kabupaten Cirebon. Nah, itu tidaklah benar. Nah, Liga Akbar menjelaskan bahwa helm milik Eki dalam kondisi rusak, di mana bagian depan atau pelindung dagu itu sudah dalam kondisi terlepas disertai lecet saat dilihat Liga Akbar di kamar jenazah. Nah, Liga juga menjelaskan soal helm dengan detail yang dipakai Eki. Merek helmnya yaitu KYT model roket berwarna merah putih dengan tipe full piece. Nah, tetapi Pitra dalam video di atas tadi menyebutnya ada tulisan Eki. Kalau tulisannya Eki itu sangat tidak mungkin, karena yang punya helmnya juga itu kan temannya Eki, Franciscus Marbun. Nah, mungkin Pitra salah baca tulisannya KYT dibaca Eki. Nah, itu kan tidak masuk akal kalau menurut saya. Nah, saat ditanya kuasa hukumnya helmnya ada yang berubah gak? Nah, saya lihat depannya lepas Pak, bagian dagunya. Nah, harusnya kan menyatu, itu kan full piece Pak, itu lepas, kata Liga Akbar. Nah, selama ini apa yang disampaikan Pitra di TV soal helm atau di banyak pemberitaan bahwa helmnya itu keterangan Liga Akbar dan Franciscus Marbun itu keterangannya sama, bahwa lepas bagian pelindung dagunya, jadi helmnya rusak bagian depan, sedangkan yang ditayangkan di TV itu cuma bagian belakangnya saja. Dan meninggalnya Eki itu kecelakaan dipercayai juga sama teman-teman Eki. Bahkan ayah almarhum Eki juga itu percaya anaknya meninggal akibat kecelakaan lalu lintas pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. Nah, bahkan selama 3 hari acara tahlilan kematian Eki, Ibtu Rudiana menerima kepergian anaknya akibat kecelakaan. Nah, hanya saja sikap Ibtu Rudiana berubah setelah 3 hari kematian Eki dan Pina itu. Apalagi teman-teman Eki mempertanyakan sikap Ibtu Rudiana yang percaya jika karena kecelakaan. Nah, hal itu diungkap Franciscus Marbun, teman Eki, di YouTube-nya channel Uya Kuya. Nah, bahkan Ibtu Rudiana pada malam kejadian menandatangani berkas bahwa anaknya tewas karena kecelakaan. Nah, teman-teman Eki kecewa, yang seharusnya Ibtu Rudiana mengusut terlebih dahulu peristiwa tersebut. Yang saya ingat memang pada malam itu jujur kita teman-teman Eki sempat kecewa sama Pak Rudiana, kata Franciscus. Nah, kenapa kayak bapak kan polisi, kenapa gak coba diusut, kata Franciscus. Nah, seingat Franciscus pada malam itu Rudiana langsung mengakui kalau Eki dan Pina tewas karena kecelakaan. Nah, beliau tanda tangan kalau anaknya meninggal karena kecelakaan. Makanya pada malam itu teman-teman Eki taunya kecelakaan. Nah, menurut Franciscus malam itu Ibtu Rudiana datang dengan
ekspresi wajah yang sangat sedih. Ya, ekspresinya sedih, jedotin kepala ke pintu kamar mayat pas baru datang. Wajarlah kalau itu Rudiana sebagai ayah korban merasa jiwanya terganggu karena sebelumnya Eki sehat walafiat, terus tiba-tiba mendengar kabar anaknya meninggal dengan tidak wajar. Nah, saat itu menurut Fransiskus itu Rudiana sama sekali tidak menanyakan apapun kepada teman-teman Eki yang ada di rumah sakit Gunung Jati. Dan Fransiskus pun yang merasa punya helm gak ngerasa ditanyain sampai sekarang. Nah, bahkan hingga acara yasinan 3 hari di rumah Eki, Fransiskus Marbun dan teman-temannya masih mempercayai kalau keduanya itu tewas karena kecelakaan. Nah, namun setelah 1 mingguan Fransiskus mendapat kabar ada pelaku pembunuhan yang ditangkap. Nah, pelakunya ditangkepin sejak kesurupan, Linda itu heboh. Nah, satu Cirebon kayaknya itu booming. Dan keterangan Fransiskus Marbun dengan mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugreseno juga sama, mengaku heran kenapa itu Rudiana dari awal kasus tidak curiga dengan kematian anaknya. Nah, padahal sebagai seorang polisi jika dirinya merasa curiga dengan kematian Eki seharusnya minta jasad anaknya itu diotopsi. Nah, anaknya tidak diotopsi, kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 tapi baru tanggal 31 Agustus. Bahkan mantan Kabar Reski Komjen Purnawirawan Susnodo Aji juga meyakini kalau kasus Bina Cirebon adalah kecelakaan. Apalagi kata Susnodo Aji, laporan soal kecelakaan di Polres Cirebon hingga saat ini masih ada, tidak dicabut. Nah, Susnodo Aji bahkan membuat sayembara untuk siapapun yang bisa membuktikan kalau kasus Bina Cirebon ini adalah pembunuhan. Nah, kalau kecelakaan sudah ada buktinya, kalau pembunuhan tidak jelas, kata Pak Susno. Tetapi kuasa hukum Ibtu Rudiana, Fitra Romadoni, yakin Pina dan Eki tewas karena dibunuh. Masyarakat sudah mengetahui ini bahwasanya kasus ini adalah pembunuhan. Nah, sudah jelas dari fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap, kata Fitra. Nah, bahkan Fitra menantang pengacara Saka Tatal untuk membuktikan kalau kasus Bina Cirebon adalah kecelakaan. Kata Fitra, saya tantang Mbak Titin untuk buat surat pernyataan bahwasanya kasus tersebut adalah kecelakaan. Nah, dan saya akan beri uang 10 juta kalau dia berani membuat pernyataan hitam di atas putih dan dia posting di akun pribadinya. Tentu akan saya uji nantinya, kata Fitra Romadoni. Tapi keyakinan saya Pina dan Eki meninggal karena kecelakaan. Karena kalau berdasarkan hasil ekstraksi ponsel Pina sebelum tewas, Pina masih sempat mengirim pesan kepada temannya yaitu Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam, sekitar pukul 22:15. Nah, padahal di dalam dakwaan Pina dan Eki menjadi korban penyiksaan sekira pukul 21.00. Nah, lalu ditemukan di flyover Talun Cirebon pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Artinya kan nggak mungkin dia lagi disisa di telepon, dia SMS, iya kan? Dan pengakuan Widi dan Mega itu dibuktikan dari bukti handphone Pina. Nah, terus kalau misalkan diperkaos dan disiksa 7 orang sambil dipindahkan butuh waktu cuma 15 menit, itu sangat tidak logis. Kalau saya melihat dari bukti-bukti terakhir yang bukti-buktinya bisa dibilang bukti bukan cuma sekadar omongan doang, saya yakin nggak ada pembunuhan dan nggak ada pemerkosaan, tapi saya yakinnya bisa jadi itu Eki dan Pina itu kecelakaan yang kita nggak tahu kecelakaannya akibat kecelakaan tunggal, apa kecelakaan dikejar-kejar atau kecelakaan karena diapain lah atau kesenggol mobil, ya itu kan nggak tahu. Dan yang paling meyakinkan kalau Eki dan Pina kecelakaan adalah dari keterangan Pak Ismail, di mana Pak Ismail waktu itu hari Sabtu 27 Agustus 2016 silam, anaknya yang bernama Purnomo berniat melamar Yeni di desa Watubelah, Cirebon. Nah, pulang dari rumah Yeni sekitar pukul 22.15. Nah, Ismail bersama anaknya itu melewati jalan jembatan layang Talun, Kabupaten Cirebon. Nah, di jembatan itu mereka melihat pengendara motor yang berboncengan dengan seorang wanita melaju secara ugal-ugalan.
Nah, dugaan Ismail pengendara motor itu adalah Eki dan Pina. Nah, naik motornya Eki itu jigjag kayak orang mabok. Saya sedang naik motor lihat itu. Nah, anak saya juga bilang, kenapa tuh Pak kayak orang mabok. Nah, terus standing Pak. Nah, sambil teriak-teriak kayak orang gembira katanya. Setelah berkendara secara ugal-ugalan di jalan itu, Eki kehilangan kendali sehingga menabrak trotoar atau median jalan yang berada di tengah. Nah, usai motornya menghantam trotoar, badan Eki itu lalu membentur tiang listrik. Nah, saya lihat motornya warna biru telur asin sama cat kuning, helmnya putih merah. Ismail melihat kedua korban itu tergeletak dalam kondisi tertelungkup. Nah, dia sangat meyakini apa yang dilihatnya bahwa Eki dan Pina tewas karena kecelakaan. Saya yakin kasus Pina Cirebon ini dapat terungkap. Yang penting Mabes Polri harus memanggil seluruh pihak, yaitu Ibtu Rudiana, Mega, Widi Suroto, dan 7 terpidana kasus Pina Cirebon ini. Terus sudah gitu semua ditemuin dan diambil keterangannya. Mabes Polri harus memanggil dan memeriksa seluruh penyidik yang mengusut kasus tersebut pada tahun 2016. Nah, hal itu untuk menyelidiki kasus dugaan penyiksaan kepada para terpidana. Dan tak hanya Suroto, kepolisian juga harus memanggil Linda, Aep, dan Dede. Linda itu benar kesurupan. Yang saya takutkan jangan-jangan ini peristiwa kecelakaan berubah gara-gara percaya sama kesurupan Linda. Baik teman-teman, saya Omen O, begitulah kura-kura. Terima kasih.